Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia kelas 12 bersama saya Rida Sulfiani di materi yang baru pada hari ini tentang reaksi redoks. Baik Ananda sekalian, sebelum kita masuk di materi, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih tentang penyetaraan reaksi redoks, reaksi, reduksi, dan oksidasi. Jika kemarin Ananda sekalian mendapatkan materi tentang penyetaraan reaksi redoks, yaitu dengan menggunakan metode ion elektron atau setengah reaksi, maka hari ini kita akan mempelajari penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Jadi kita review dulu, ada dua cara penyetaraan persamaan reaksi redoks, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode setengah reaksi atau kita kenal dengan ion elektron. Yang kedua dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi pada hari ini yang akan kita pelajari, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Sebelumnya, kita lihat dulu ada beberapa langkah untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Jadi, sama halnya pada penyetaraan reaksi redoks metode ion elektron, untuk penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi juga terdiri dari beberapa langkah atau tahapan. Kita perhatikan mulai dari langkah yang pertama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bilangan oksidasi atau biasa kita singkat dengan biloks setiap atom pada semua zat. Maksudnya di sini semua zat, apakah dia dalam bentuk senyawa ataupun dalam bentuk ion, mungkin juga dia dalam bentuk unsur bebas. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi dari setiap atom, ini sebenarnya sudah diperoleh materinya di kelas 10. Baik, yang kedua adalah menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Langkah yang ketiga, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Ada kata penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi.
Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep atau pengertian reduksi dan oksidasi. Apabila dia mengalami penurunan, bilangan oksidasi namanya adalah reduksi. Kemudian apabila mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka dikenal dengan nama oksidasi. Selanjutnya, langkah keempat, menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi antara atom yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang kelima, menyetarakan jumlah atom-atom selain atom hidrogen dan atom oksigen. Yang keenam, menyetarakan muatan dengan menambah ion H+ untuk suasana asam dan ion OH- untuk suasana basah. Nah, di langkah yang keenam ini, seperti halnya di metode yang sebelumnya, metode setengah reaksi, kondisinya pun ada yang dalam kondisi atau suasana asam maupun suasana basah. Pada metode bilangan oksidasi. Sekarang yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul air, molekul H2O. Yang kedelapan, memeriksa jumlah atom oksigen dan hasil penyetaraannya. Baik Ananda sekalian, agar kita dapat lebih memahami bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, kita lanjut pada pembahasan soal berikut. Nah, soal yang pertama, ion pentaoksida I2O5 merupakan suatu reaksi yang sangat penting untuk mengubah karbon monoksida CO menjadi karbon dioksida CO2 sesuai reaksi berikut. I2O5 ditambah 5CO menghasilkan I2 tambah 5CO2. Pernyataan yang berhubungan dengan reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sebelum saya tampilkan, Ibu tampilkan pernyataan-pernyataan terkait dengan reaksi tersebut, kita lihat dulu. Nah, dari persamaan reaksi ini, saya kira Ananda sekalian sudah bisa menebak atau menentukan bilangan oksidasi dari unsur-unsur atau atom-atom yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut. Ya, kembali lagi pengetahuan persyaratnya, pengetahuan prasyarat yang harus Ananda sekalian harus miliki untuk penyetaraan reaksi redoks pada metode bilangan oksidasi adalah menentukan atau aturan penentuan bilangan oksidasi yang sudah dipelajari di kelas 10. Baik, kita lihat pernyataan yang pertama. Pertama atau satu, bilangan oksidasi atom C dalam CO adalah +2. Yang kedua, 1 mol I2O5 membutuhkan 10 mol elektron untuk membentuk 1 mol I2. Yang ketiga, 70 gram CO dengan MR 28 gram per mol bereaksi dengan 334 gram I2O5 yang memiliki MR 334 gram per mol. Pernyataan yang keempat, ikatan I dengan I dalam I2 adalah ikatan kovalen rangkap. Nah, apabila kita melihat menganalisis soal ini, sepertinya soal ini cukup kompleks. Jadi, dalam soal ini ada juga materi tentang ikatan kimia, tepatnya ikatan kovalen. Kemudian di pernyataan yang ketiga ini kita melihat ada konsep mol yang harus Ananda sekalian pahami kembali. Yang materi, di mana konsep mol ini berasal dari materi kelas 10. Begitu pula dengan pernyataan yang kedua. 1 mol I2O5 membutuhkan 10 mol elektron untuk membentuk 1 mol I2. Jadi ada pengetahuan prasyarat di bagian yang kedua ini, yaitu penyetaraan reaksi redoks metode ion elektron, dan sekaligus konsep molnya harus
matang di sini untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Nah, sekarang kita lihat. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 2 dan 3, dan E, 3 dan 4. Kita coba lihat persamaan reaksinya. I2O5 tambah 5CO menghasilkan I2, tambah 5CO2. Sekarang perhatikan, di aturan penentuan Bilox, ada beberapa unsur itu yang bilangan oksidasinya itu pada umumnya adalah sama atau tetap. Kemudian ada yang namanya Bilox pada unsur bebas. Silahkan diperiksa. Kita lihat dulu, yang umum itu adalah bilangan oksidasi oksigen sama dengan min 2. Apabila bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa I2O5 adalah min 2, maka bilangan oksidasi I itu bisa ditentukan. 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Ingat, jumlah bilangan oksidasi dalam satu senyawa netral itu sama dengan 0. Jadi kalau 5 dikali min 2 sama dengan min 10, supaya sama dengan 0 itu berarti min 10 harus lawannya adalah positif 10. Positif 10 dibagi 2, maka Biloxnya untuk I adalah plus 5. Sekarang kita cek di sebelah kanan, I2. Dia adalah molekul diatomik. Ini masuk juga dalam aturan menentukan Bilox. Biloxnya sama dengan 0. Sama halnya dengan molekul H2, I2, O2 itu semua Biloxnya sama dengan 0. Kita pindah ke CO. Jadi kalau untuk Bilox oksigen di sini sama dengan min 2, maka supaya sama dengan 0 otomatis C di sini adalah plus 2. Sama halnya di sini di CO2. Min 2, Biloxnya 2 dikali min 2, minus 4. Supaya sama dengan 0, maka harus ditambah berapa? Iya, positif 4. Bilox atom C sama dengan positif 4. Sekarang kita tinggal memeriksa kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Kita lihat dari I di ruas kiri plus 5 menjadi 0. Berarti plus 5 ke 0 itu terjadi penurunan, maka dia mengalami reduksi. Sedangkan untuk C plus 2 ke plus 4, ada kenaikan bilangan oksidasi. Maka yang terjadi adalah oksidasi. Nah, ini untuk pernyataan yang pertama. Apakah betul bilangan oksidasi C dalam CO adalah plus 2? Iya, plus 2. Sudah tepat. Pernyataan pertama tepat. Jadi kalau pernyataan pertama tepat, kalau tidak salah tadi di pilihan gandanya itu A, B, C, D, sampai E itu ada 3 pilihan yang menampilkan pernyataan yang pertama. Jadi kalau untuk pernyataan yang lainnya itu asumsinya sudah tidak menjadi untuk jawaban pilihan untuk menjadi jawaban yang tepat. Jadi pilihan kita tinggal 3 saja, ya. Jadi untuk pilihan pertama bilangan oksidasi C dalam CO adalah plus 2. Sekarang kita pindah ke pernyataan yang kedua. Reaksi reduksi yang terjadi adalah dari I2O5 menghasilkan I2. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa untuk pernyataan yang kedua ini, jadi ada pemahaman awal tentang konsep penyetaraan reaksi reduksi dengan metode ion elektron yang kita gunakan di sini. Sekaligus nanti kita lanjut di konsep molnya. I2O5. Perhatikan jumlah atom-atomnya yang sama di ruas kiri dengan di ruas kanan. I2O5, oksigennya di ruas kiri ada 5. Sedangkan untuk yang di ruas kanan itu tidak memiliki atom oksigen. Berarti yang di sebelah kiri atau ruas kiri itu berlebih atom oksigennya. Bagaimana caranya supaya sama jumlahnya? Maka yang di ruas kanan masih ingat? Metode ion elektron yang kekurangan atom oksigen itu
di ruas di sebelahnya itu harus ditambahkan dengan molekul H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak jumlah kekurangannya. Selisihnya adalah 5. Maka di ruas kanan ini kita tambahlah dengan 5 molekul H2O. Pada saat proses penambahan 5 molekul H2O, ternyata ada atom lagi yang tidak seimbang, tidak sama jumlahnya di ruas kiri dengan kanan. Kita cek, yaitu atom hidrogen. Penambahan 5H2O di ruas kanan ini menyebabkan di ruas kiri itu justru kekurangan ion H+. Kekurangannya sama dengan 5 dikali 2, sebanyak 10. Maka di ruas kiri harus ditambahkan 10H+. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah muatannya. Ingat, untuk muatan yang berlebih atau dia lebih positif, maka disitulah ditambahkan elektron. Kita cek di ruas kiri, di sini muatannya sama dengan 0, kemudian di sini ada plus 10, berarti plus 10 di ruas kiri. Di kanan dia berapa? Di sini 0, kemudian yang di sini juga 0. Maka jumlah muatan yang harus ditambahkan, ingat, yang lebih positif. Maka ditambahkanlah 10 elektron. Sekarang kita perhatikan sesuai dengan pernyataan yang kedua tadi. Ya, 1 mol I2O5 itu ekivalen dengan 10 mol elektron. Berarti pernyataan yang kedua juga tepat. Nah, sebenarnya kita sudah mendapatkan jawaban dari soal nomor 1. Tapi tidak ada salahnya kita analisis juga pilihan-pilihan atau pernyataan yang lain. Ya, kekeliruannya atau salahnya di mana. Baik, kita pindah ke ini ya, masih 1 mol I2. Semuanya ini ekivalen. Kita pindah ke pernyataan yang ketiga. I2O5 ditambah 5CO menghasilkan I2 tambah 5CO2. Sekarang kita setarakan. Berdasarkan perhitungan di bagian 2 tadi, pernyataan yang kedua, ternyata 1 mol I2O5 itu ekivalen atau setara dengan 5 mol CO. Bagaimana dengan perhitungan? Bagaimana dengan menentukan jumlah molnya? Pada bagian yang kedua tadi, di pernyataan yang ketiga ya, ada beberapa yang diketahui di situ koefisien elemennya, yaitu mulai dari masanya ada yang diketahui yaitu 70 gram. Untuk menentukan mol CO, maka rumusnya adalah gram per mr. Nah, untuk pernyataan yang ketiga ini harus matang di konsep molnya. Harus mengingat kembali materi yang kita pelajari di kelas 10, yaitu tentang konsep mol. 70 gram per 28 gram per mol. Hasilnya adalah 2,5 mol. Kita pindah ke mol I2O5. 334 gram dibagi dengan 334 gram per mol, hasilnya adalah 1 mol. Nah, hasil ini apakah sama dengan yang kita peroleh tadi? Ternyata 1 mol I2O5 itu tidak ekivalen dengan 2,5 mol CO. Perbandingan jumlah mol tidak sama. Seharusnya 1 mol I2O5 itu ekivalen dengan 5 mol karbon monoksida. Jadi pernyataan yang ketiga ini kurang tepat. Sekarang kita pindah ke yang keempat. Nah, di bagian 4 ini tadi dituliskan di pernyataannya bahwa ikatan yang terbentuk antara I dengan I dalam molekul I2 adalah ikatan kovalen rangkap 2. Apakah betul ikatan kovalen rangkap 2? Pengetahuan prasyaratan Anda sekalian yang dituntut di sini adalah bagaimana cara membuat struktur Lewisnya. Untuk membuat struktur Lewis harus mengetahui dulu konfigurasi elektronnya, kemudian menentukan jumlah elektron valensi, melihat jumlah elektron valensinya. Selanjutnya menggambarkan struktur Lewisnya. Harus mengingat kembali, memahami kembali kaidah oktet dan duplet untuk
mencapai kestabilan untuk agar satu atom itu apabila berikatan dengan atom yang sama, sejenis, ataupun atom yang lain itu harus mencapai kestabilan apakah dengan melakukan serah terima elektron atau dengan melalui penggunaan elektron secara bersama. Kita lihat untuk I dengan konfigurasi elektron. Di sini kita singkat saja menggunakan gas mulia Kr 5s2 4d10 5p5. Ternyata elektron valensinya yang ini, yang kulit terbesar adalah 5s2 dengan 5p5, elektron valensi sama dengan 7. Elektron valensi sama dengan 7. Nah, inilah nanti yang tergambar dalam struktur Lewis. Jadi, I dengan I, masing-masing elektron valensinya sama dengan 7, maka yang terbentuk adalah ikatan apa? Ya. Ternyata yang terbentuk di sini untuk mencapai kestabilan, di sini ada yang tanda silan dan tanda titik, ya dot, warna merah ini. Di sini ada 7, kemudian yang digunakan secara bersama itu ada sepasang. Kalau sepasang berarti yang terbentuk itu bukan ikatan kovalen rangkap 2. Hanya satu pasang yang digunakan, sehingga yang terbentuk adalah ikatan kovalen tunggal. Tadi sebenarnya kita sudah dapat jawabannya, yaitu pernyataan 1 dan 2 yang tepat. Ya. Baik, kunci jawabannya adalah A. Mungkin ada dari Ananda sekalian yang sudah mendapatkan kunci jawabannya. Ya, yaitu A. Pernyataan 1 dan 2 itulah yang tepat, yang sesuai dengan persamaan reaksi yang Ibu tampilkan di soal tadi. Baik, kita pindah ke soal nomor 2. Setarakan reaksi redoks berikut dengan menggunakan metode setengah reaksi, ion elektron, dan metode bilangan oksidasi. Di sini ada sebuah persamaan reaksi redoks dengan suasana asam. Jadi dari satu soal akan dibandingkan apakah sama hasilnya dengan menggunakan setengah reaksi atau metode ion elektron dan metode bilangan oksidasi. Kita mulai dari metode yang pertama, setengah reaksi. Dari reaksi tersebut kita ketahui bahwa yang mengalami reduksi itu adalah MnO4 menjadi Mn2+. Ya. Kita lihat jumlah atom-atomnya di ruas kiri, Mn-nya sudah sama. Yang berbeda itu adalah di ruas kiri ini ada oksigen. Sebanyak 4. Atom oksigennya sebanyak 4. Ingat, untuk suasana asam yang kekurangan atom oksigen, maka di ruas tersebut ditambahkan molekul H2O sebanyak jumlah kekurangannya. Kekurangannya 4 atom oksigen, maka yang di ruas kanan ini kita tambah dengan berapa molekul H2O? Yaitu sebanyak 4. Ya. Selanjutnya setelah penambahan 4 molekul H2O, kita cek kembali apa ada yang berbeda lagi, jumlah atom yang berbeda. 4 dikali 2 ada 8 atom H. Maka di ruas kiri juga harus memiliki ion H+ sebanyak 8. Maka di ruas kiri harus ditambahkan 8 ion H+. Selanjutnya hitung muatan. Di sini -1 ditambah dengan +8 berarti +7. +7 muatannya di ruas kiri. Selanjutnya kita pindah ke ruas yang kanan. Mn2+, muatannya positif. 2+ berarti jumlah muatan sama dengan positif 2. 7 dengan 2 selisihnya adalah 5. Jadi yang ditambahkan elektron, ingat, yang ditambah elektron adalah yang lebih positif. Karena di ruas kiri berlebih jumlah muatannya dia lebih positif, maka yang di ruas kiri inilah yang ditambah elektron sebanyak 5. Kita pindah ke oksidasinya, reaksi oksidasinya. Yang mengalami oksidasi itu adalah SO3 2- ke SO4 2-. Perhatikan jumlah oksigennya, ternyata tidak sama untuk
atom S-nya sudah sama, berarti yang di ruas kiri kekurangan 1 atom oksigen, maka yang di ruas kiri inilah yang ditambah dengan molekul H2O. Sebanyak 1 molekul H2O. Setelah penambahan molekul 1 H2O, di ruas kiri ternyata atom hidrogennya lagi yang tidak sama. Maka ditambahlah di ruas kanan sebanyak 2 ion H+. Berikutnya kita lihat lagi muatannya. Di sini ada 2 minus, berarti di sini di ruas kiri min 2, di sini 0. Selanjutnya min 2 di ruas kiri jumlah muatannya. Sekarang di kanan min 2 ditambah positif 2 di ruas kanan jumlah muatannya 0. Maka di ruas kanan ini lebih positif dibandingkan di ruas kiri. Berapa selisihnya? Adalah 2 elektron. Sekarang kita perhatikan jumlah elektronnya. Yang mengalami reduksi adalah 5 elektron. Oksidasinya 2 elektron. Di ruas kanan ini harus disamakan jumlah elektronnya. Maka yang mengalami reduksi dikali 2. Sedangkan yang mengalami oksidasi itu dikali 5. Hasilnya seperti apa? Ini hasilnya. Setelah dikali 2 dan dikali 5, selanjutnya kita jumlah. Ingat, untuk penjumlahannya perhatikan ya, ruas kiri dengan ruas kanannya. Kemungkinan ada molekul H2O yang sama di ruas kiri dan kanan sama jumlahnya. Ataupun bisa jadi ada selisihnya. Begitu pula dengan jumlah ion H+-nya. Kalau untuk jumlah elektronnya saya kira tidak ada masalah karena tadi kita sudah menyetarakannya. Baik, kita cek. Di ruas kiri ada 5 molekul H2O, di kanan ini ada 8. Berarti di sini masih tersisa 3. Nah, ini kan habis. 10 elektron dengan 10 elektron di ruas kiri dan kanan habis. Selanjutnya kita perhatikan 16H+ dengan 10H+ di ruas kanan. Ini habis. Yang ini tersisa 6H+. Hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut. Hasilnya kita tuliskan semua tadi ini yang mulai dari 5SO3 2-, 2MnO4 ditambah ada tadi sisanya 6H+. Menghasilkan 5SO4 2- ditambah 2Mn2+ ditambah masih ada tersisa di ruas kanan 3 molekul H2O. Jadi inilah hasil akhir dari penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Sekarang kita bandingkan hasilnya untuk metode yang kedua. Metode bilangan oksidasi. Tuliskan kembali persamaan reaksinya pada soal seperti ini. Selanjutnya kita tentukan biloks. Ya, kita selalu mulai dari oksigen ya. Karena ini dalam aturan penentuan biloks itu pada umumnya oksigen itu memiliki biloks yang pada umumnya adalah -2. Apabila di sini -2, perhatikan muatannya. MnO4-. 4 dikali -2 sama dengan -8. -8 dikurang -1 itu hasilnya sama dengan -7. Supaya sama dengan 0, -7, maka lawannya harus positif 7. Maka biloks Mn adalah sama dengan positif 7. Nah, kalau yang di sebelah sini Mn2+, ingat untuk yang memiliki muatan, jumlah muatannya itu sama dengan bilangan oksidasinya. Berarti biloks untuk Mn2+ adalah +2. Kembali lagi, oksigen sama dengan -2. 3 dikali -2 sama dengan -6. Dikurangi
min 2. Min 6 dikurang min 2 hasilnya sama dengan min 4, maka di sini S-nya, biloxnya sama dengan 4. Min 4 lawannya positif 4. Ingat selalu sama dengan 0. Selanjutnya di ruas kanan, SO4 2 min. 4 dikali min 2, min 8. Min 8 dikurangi dengan jumlah muatannya sama dengan minus 6. Maka biloxnya supaya sama dengan 0 harus plus 6 untuk S. Kita lihat perubahannya. Yang mana yang mengalami reduksi dan yang mana mengalami oksidasi. Untuk Mn plus 7 ke plus 2. 7 turun ke 2 berarti terjadi reduksi. Ingat, terjadi reduksi. Untuk S, perubahan bilangan oksidasinya plus 4 ke plus 6. Terjadi oksidasi. Kita lihat berapa jumlah penurunannya. Plus 7 ke plus 2 adalah min 5, turun 5. Sedangkan ini, ya, naik 2. 4 ke plus 6, naik 2. Supaya setara, maka yang ini dikali 2. Sedangkan untuk yang mengalami oksidasi dikali 5. 5 kali 2 sama dengan 10 atau 2 kali 5 sama dengan 10. Hasilnya seperti ini. Setelah dikali 2 dan dikali 5, ya, hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita perhatikan lagi kesetaraannya dengan menambahkan ion H+. Kenapa ditambah ion H+? Karena berlangsung dalam suasana asam. Dan ditambahkan molekul H2O. Kita cek dulu jumlah atom oksigen yang ada di ruas kiri. 2 dikali 4, 8, kemudian ditambah 5 dikali 3 adalah 15. 15 ditambah 8, di sini ada 23 atom oksigen. Di ruas kanannya ada 5 dikali 4, berarti di sini di ruas kanan itu ada 20 atom oksigen. Selisihnya adalah 3. Yang kekurangan atom oksigen, ingat ditambahkan dengan H2O. Kita lihat prosesnya 2MnO4, kita tuliskan kembali, tambah 5SO3 2 min. Menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 5SO4 2 min. 23 oksigen di ruas kiri dan 20 oksigen di ruas kanan. Selisihnya adalah 3. Maka jumlah molekul H2O yang ditambahkan di ruas kanan adalah 3 molekul H2O. Setelah penambahan molekul H2O, ternyata yang tidak seimbang lagi adalah jumlah ion H+-nya. Di ruas kanan terdapat 6. Ini. Bagaimana dengan yang di kiri? Ya, harus ditambahkan juga 6H+. Jadi inilah hasil akhir dari penyetaraan reaksi redoks untuk soal nomor 2. Dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Ternyata hasilnya sama ketika kita menerapkan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan reaksi berikut ini. Zn ditambah 2MnO2 ditambah 2NH4+ menghasilkan Zn2+ ditambah Mn2O3 ditambah 2NH3 tambah H2O. Pernyataan yang tepat mengenai persamaan reaksi tersebut adalah, sebelum Ibu munculkan pernyataan-pernyataannya, kita lihat dulu. Nah, dari soal ini sebenarnya Nanda sekalian sudah bisa menentukan bilangan oksidasinya. Mungkin dimulai dari Zn, apakah Zn di sini adalah unsur bebas?
Kalau dia unsur bebas, ingat kembali aturan penentuan bilangan oksidasi. Bagaimana dengan atau berapa bilangan oksidasinya untuk unsur bebas? Apakah dalam reaksi tersebut, persamaan reaksi tersebut, ada yang memiliki muatan? Ada ya, ZN2+. Ingat, untuk unsur yang memiliki muatan atau atomnya bermuatan di sini, silahkan lihat kembali aturannya atau ingat kembali aturan penentuan biloxnya. Ya. Jadi, apabila bermuatan, maka biloxnya bagaimana? Biloxnya sama dengan berapa? Sekarang kita lihat pernyataannya. Bagian A. ZN mengalami reduksi. B. MnO2 mengalami oksidasi. Bagian C, NH4+ merupakan oksidator. Bagian D, ZN2+ merupakan hasil oksidasi. Bagian E, H2O merupakan hasil reduksi. Baik, sebelum kita bahas, mungkin ada dari kalian yang sudah mendapatkan jawabannya. Yang mana pernyataan yang tepat mengenai persamaan reaksi tersebut. Ayo silahkan diketikkan di kolom chat kalau sudah ada yang menemukan atau mendapatkan jawabannya. Dengan melihat soal ini. Mulai dari bagaimana menentukan bilangan, berapa bilangan oksidasinya ZN. Kemudian di sebelah kanan, di ruas kanan ada ZN2+. Ya, selanjutnya lihat lagi dengan bilangan oksidasi Mn. Di sini MnO2. Oksigennya di situ bilangan oksidasinya sama dengan berapa. Kemudian lihat lagi di ruas kanan Mn2O3. Bilangan oksidasi untuk oksigen. Saya kira tadi sudah beberapa soal yang kita bahas, dan ingat oksigen itu pada umumnya bilangan oksidasinya sama dengan berapa. Ya, kalau sudah mengetahui bilangan oksidasi oksigen, pasti lebih mudah untuk menentukan bilangan oksidasi Mn. Ya. Kemudian pindah lagi ke NH3. H itu hidrogen, umumnya bilangan oksidasinya sama dengan berapa. Ya. Ada yang sudah menemukan jawabannya untuk soal nomor 3? Kita lihat penentuan biloxnya. Zn karena dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Berubah menjadi Zn2+. 0 ke 2, naik atau turun? Iya, dia naik. Berarti sudah bisa diprediksi bahwa Zn kalau 0 ke 2, maka dia mengalami, karena naik, maka mengalami reaksi oksidasi. Ya, plus 2. Berikutnya, ini tadi yang saya katakan bahwa oksigen itu umumnya adalah biloxnya -2. Berarti sudah bisa ditentukan di sini, 2 kali -2 sama dengan -4. Lawannya -4 adalah positif 4. Ya, kita pindah di sebelah kanan, -2. 3 dikali -2 sama dengan -6. Lawannya -6 adalah positif 6, tapi karena ada 2 di sini, maka harus dibagi 2. Maka plus 3. Selanjutnya untuk hidrogennya, plus 1. Perhatikan, ada muatannya. Ya. 4 dikali plus 1 sama dengan plus 4, dikurangi, ada plus 1 juga di sini. Plus 4 dikurang 1, sama dengan, plus 3, lawannya plus 3, supaya sama dengan 0 adalah minus 3. Selanjutnya, di ruas kanan, hidrogen plus 1. 3 kali plus 1, plus 3. Lawannya plus 3 adalah min 3. Baik, kita lihat, perhatikan baik-baik yang mana yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Untuk menentukan reduksinya dan menentukan oksidasinya yang mana. Kita mulai dari Zn.
0 ke plus 2. Berarti yang terjadi adalah, oh ini ya, H2O masih ada tadi. 0 ke plus 2 terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka dia mengalami oksidasi. Selanjutnya Mn dalam molekul MnO2 ke Mn2O3. Plus 4 ke plus 1. Penurunan bilangan oksidasi. Maka dinamakanlah reduksi. Sudah ditentukan yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui kalau yang mengalami oksidasi itu biasa dikenal dengan nama reduktor, kebalikannya. Kemudian yang mengalami reduksi dinamakan oksidator. Kita lihat dulu pernyataannya. Pada reaksi tersebut, zat N mengalami reaksi oksidasi, sehingga dikenal sebagai reduktor. Apabila zat N mengalami reaksi oksidasi, maka zat N2+ ini adalah hasil oksidasi. Ya. Adakah pernyataan yang menuliskan tadi bahwa zat N2+ adalah hasil oksidasi? Nanti kita lihat. Baik, MnO2 mengalami reaksi reduksi atau sebagai oksidator. Kita kembali ke pilihan gandanya. Kita lihat kembali. Oh ini ya. Baik. Apakah zat N mengalami reduksi? Jelas tadi dari kenaikan bilangan oksidasinya 0 ke plus 2 itu mengalami oksidasi. Berarti pernyataan yang A ini salah. MnO2 mengalami oksidasi, seharusnya di situ mengalami reduksi. NH4+ merupakan oksidator. Nah, NH4+ di sini dengan H2O, dia tidak sebagai oksidator, tidak sebagai reduktor, ataupun tidak mengalami reduksi dan oksidasi, bukan juga merupakan hasil reduksi atau hasil oksidasi. Karena yang mengalami perubahan bilangan oksidasi pada reaksi ini adalah zat N dengan Mn. Jadi kita fokus ke sini zat N, Mn, begitu pula dengan di ruas kanan. Maka dari soal ini pernyataan yang paling tepat adalah bagian D, yaitu zat N merupakan hasil oksidasi. Maaf, jadi zat N merupakan hasil oksidasi. Ya. Baik, untuk soal kita pada hari ini, materi kita tentang penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi, saya kira cukup 3 soal yang kita bahas, dan untuk melatih lagi pemahaman dan kemampuan kalian menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan, baik itu menggunakan metode ion elektron atau setengah reaksi maupun menggunakan metode bilangan oksidasi, itu bisa kalian latih lagi supaya lebih memahami materi tentang penyetaraan reaksi redoks. Cukup untuk hari ini dari saya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memiliki manfaat untuk Ananda sekalian. Lebih giat lagi mempelajari atau membahas soal-soal yang menuntut kemampuan analisis. Nah, di sini yang soal tadi yang Ibu bahas, yang kita bahas bersama dari 3 soal tadi, itu sudah menggabungkan beberapa konsep yang harus dipahami. Jadi mulai dari konsep mol, kemudian ada gabungannya juga dengan ikatan kimia, dan termasuk dengan metode ion elektron. Untuk hari ini cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.